Di tengah arus globalisasi dan investasi asing, keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia menjadi hal yang tidak bisa dihindari. TKA dibutuhkan untuk posisi yang membutuhkan keahlian tinggi, terutama dalam proyek strategis nasional. Namun, hal ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, TKA dibutuhkan untuk akselerasi pembangunan dan transfer teknologi. Di sisi lain, masyarakat khawatir akan tergesernya tenaga kerja lokal. Regulasi mengenai TKA sendiri sudah diatur cukup ketat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian Peraturan Perundang-undangan Nomor 34 Tahun 2021, Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata cara penggunaan TKA. Tapi, bagaimana implementasinya di lapangan? Mari kita simak baik-baik dalam suatu studi kasus. Kasus yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang masuknya ratusan tenaga kerja asing asal Tiongkok ke proyek industri nikel di Sulawesi Tenggara dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi di mana pada kasus ini pada tahun 2023 terjadi protes warga Konawe Utara, Sulawesi Utara terkait keberadaan ribuan tenaga kerja asing Tiongkok di proyek smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel. Masyarakat lokal mempertanyakan mengapa TKA justru bekerja di posisi non-spesialis seperti operator alat berat dan teknisi, padahal pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh tenaga kerja dalam negeri. Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan, TKA hanya dapat dipekerjakan pada jabatan tertentu dan waktu tertentu. Namun dalam kasus ini ditemukan beberapa pelanggaran. Yang pertama, banyak TKA yang masuk menggunakan visa kunjungan bukan visa kerja sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2021. Kedua, lemahnya pengawasan jabatan dan kualifikasi TKA oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Ketiga, minimnya alih keahlian atau transfer of knowledge kepada pekerja lokal, padahal ini merupakan kewajiban berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Keempat, tidak adanya rencana lokalisasi atau penggantian TKA dengan tenaga kerja lokal yang jelas. Akibatnya muncul resistensi sosial dan kecemburuan yang bisa memicu konflik ketenagakerjaan serta melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, agar TKA tidak menjadi ancaman tapi justru menjadi peluang global, maka menurut saya diperlukan beberapa langkah solutif. Yaitu yang pertama, penegakan regulasi TKA secara tegas, implementasi RPTKA atau rencana penggunaan TKA yang lebih ketat, hanya jabatan yang benar-benar belum tersedia di dalam negeri yang boleh diisi oleh TKA. Kemudian sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan. Ketiga, pada wajib alih keahlian, semua perusahaan penggunaan TKA harus punya rencana pelatihan tenaga kerja lokal dengan rasio 1:10. Jadi setiap satu TKA wajib melatih minimal 10 pekerja lokal. Yang ketiga, transparansi data atau akuntabilitas. Nah, pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka jumlah, jabatan, dan durasi kerja TKA, dashboard online yang dapat diakses publik, laporan berkala tentang progres alih keahlian ini. Kemudian yang keempat ada sinergi lintas lembaga. Nah, pengawasan harus melibatkan imigrasi, Disnaker, kepolisian, dan kejaksaan, dan sistem data terintegrasi antar lembaga. Kelima, peningkatan skill tenaga kerja lokal. Kita perlu melakukan pendidikan vokasi disesuaikan dengan kebutuhan industri global, kemudian program magang dan sertifikasi internasional, kerjasama dengan industri untuk job matching yang tepat. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, pelindungan hukum pekerja lokal. Nah, di sini kita harus menyampaikan kuota minimal pekerja lokal dalam setiap proyek, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, legal aid untuk pekerja yang dirugikan. Nah, dengan dilakukannya upaya-upaya ini, tenaga kerja asing bukan semata ancaman tapi juga peluang untuk meningkatkan daya saing nasional asal diatur dan diawasi dengan benar. Kuncinya adalah pengawasan, transparansi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri tanpa anti terhadap kerjasama global. Karena pada akhirnya, pembangunan Indonesia harus mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih.